Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih dipertemukan di ruangan ini dengan tiada halangan suatu hal. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita curah tumpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini mohon maaf mengganggu kemerdekaan Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini izinkan kami bertiga melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Ada penyusunan acara untuk siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah diseminasi dari kami bertiga, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menempati rangkaian acara yang kedua, yaitu diseminasi, yang nanti akan terbagi menjadi 3 karena kami bertiga. Nanti kurang lebih kita membutuhkan waktu 90 menit untuk kami bertiga, sehingga saya sebagai pembawa acara sekaligus sebagai moderator nanti membagi timing waktu untuk masing-masing kami bertiga. Yang pertama adalah nanti akan disampaikan oleh Ibu Sukma Wijayanti. Berikutnya diseminasi dilaksanakan oleh Ibu Rofiqoh, dan yang terakhir saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Ibu Sukma Wijayanti untuk menyampaikan diseminasi sesi yang pertama. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu kemerdekaannya Bapak Ibu. Seharusnya sudah bersantai-santai tadi membina dan membimbing anak-anak kegiatan P5. Sekarang Bapak Ibu diminta hadir di sini. Nah, izinkan kami bertiga menyampaikan diseminasi budaya positif yang mungkin sudah diterapkan di SMP kita, di SMP Negeri 1 Silowerto, dan mohon maaf sekali di sini kita bertiga tidak menggurui ini, tapi bersama-sama kita nanti akan belajar dan mungkin itu semua sudah diterapkan di sekolah kita. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan murid, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar mereka dapat, yang pertama itu menerapkan disiplin. Mereka dapat menerapkan pada kehidupannya. Nah, mungkin untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita itu sudah sering kita lihat ya, sejak di awal pintu masuk itu sudah ada budaya positif, senyum, salam, dan sapa yang setiap hari dicontohkan oleh Bapak Miftah, Pak Adi, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang berikutnya, konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Jangan salah baca nih Bapak Ibu. Ini karena jam rawan itu ada 5 posisi kontrol, ada R-nya. Yang keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang
mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Coba Bu Putri sama Bu Cita, saya mau dengar suaranya Bu Putri. Bu Putri, menurut Bu Putri itu disiplin menurut Bu Putri itu apa, Bu? Menurut saya disiplin adalah apabila kita menaati peraturan di mana kita berada dan kita menepati apa yang sudah disepakati. Itu disiplin itu menaati apa aturan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita dan yang sudah disepakati. Pak Arif, menurut Pak Arif, disiplin itu apa, Pak Arif? Mungkin sudah saja ya, kalau menurut saya disiplin itu adalah tepat waktu atau tepat sesuai dengan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Satu lagi Bu Wija. Bu Wija, menurut Bu Wija, disiplin itu apa? Disiplin menurut saya itu merupakan melaksanakan sesuai aturan, melaksanakan sesuai yang disarankan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Jadi kesimpulannya di sini disiplin itu adalah menaati apa yang sudah ada, apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu mungkin yang menjadi pemahaman kita sekarang ini, Bapak Ibu. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini kita sekarang cenderungnya kalau anak disiplin itu anak supaya patuh, dan pastinya patuh terhadap peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan menginginkan peserta didik kita supaya bisa disiplin. Mereka bisa menaati apa peraturan yang ada di sekolah kita. Seandainya semua itu terwujud, alangkah bahagianya kita sebagai guru, tidak menghadapi masalah setiap hari. Anak-anak manut, tidak ada yang membuat masalah. Bahagia sekali ya Bu Cita, senang sekali. Karepe Ibu gurunya kepenaan nanti Bu kalau tidak ada yang bermasalah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh berbagai bangsa, budaya, dan agama yang berfungsi sebagai panduan untuk berperilaku
Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan sifat positif manusia, fondasi kita dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan universal menurut William Glasser. Nah, ini kita juga baru belajar. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi anak-anak kita itu berperilaku, dia pasti punya tujuan. Tapi kadang ada anak kita yang, kenapa kamu melakukan itu? Ya iseng aja gitu, kadang seperti itu. Kadang ada juga yang menjawab, kenapa kamu kok seperti itu? Nggak tahu. Atau kadang saya cuma ikut-ikutan teman saya. Kadang jawabannya seperti itu, dan kadang itu membuat kita sedikit kesal, kita marah, tetapi kita di sini harus berlatih sabar, karena kita di sini sebagai guru itu berpihak pada murid. Jadi makna kata menghamba pada murid itu bukan menghamba menyembah Bapak Ibu guru, tapi menghamba di sini kita itu berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu tidak selalu membela. Jadi kita di sini menuntun, membina murid seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang berikutnya itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu guru, nilai-nilai kebajikan yang mungkin sudah kita lakukan, sudah ada dalam diri anak. Itu yang pertama, rasa peduli, nilai kebajikan peduli, terus keterus-terangan, kebersihan, berkomitmen, belas kasih, percaya diri, terus bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, dan lain sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah kita juga menjalankan itu, profil pelajar Pancasila, yang antara lain itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Untuk yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, motivasi, Bapak Ibu guru pastinya sudah tahu apa itu motivasi. Jadi kita sebagai orang tua kedua di sekolah itu selalu berusaha memotivasi peserta didik kita untuk bersemangat dalam belajar, berperilaku yang baik, mengedepankan akhlak mulia. Itu kita selalu memotivasi anak-anak kita seperti itu. Nah, di sini hukuman, apa itu hukuman nanti akan dibahas di materi berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Di sini mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan orang lain, atau karena menginginkan sesuatu? Jadi setiap orang itu punya motivasi tersendiri. Di sini kita perlu menanyakan apa sih sebenarnya motivasi diri kita. Apakah karena tuntutan atasan, atau terpengaruh teman sebaya, atau dari teman di lingkungan sekitar kita, atau termotivasi dengan Bapak Ibu guru atau teman-teman lain yang berprestasi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ini yang bisa dilakukan oleh kita, melakukan refleksi diri sendiri. Jadi saya tanyakan secara langsung saja nanti kepada
tidak perlu pakai post-it atau yang lainnya. Nah, mohon maaf nanti Bapak Ibu Guru, saya bertanya menunjuk salah 3 dari Bapak Ibu Guru untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, saya berangkat pagi karena apa? Karena tuntutan, kewajiban, atau karena sudah tanggal muda atau yang lainnya. Terus yang kedua, saya rajin mengajar karena mau bertemu sama anak yang cantik di kelas 9A, itu jadi semangat saya itu ya, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, yang ketiga, saya membuat perencanaan pembelajaran karena jadi kita sebagai guru membuat sebuah perencanaan itu tujuannya atau alasannya itu untuk apa. Terus yang keempat, saya berpakaian rapi karena apa? Karena menjadi contoh bagi siswa-siswa saya atau sudah menjadi budaya pada diri saya sendiri, menjadi kebiasaan saya atau yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu, saya minta jawabannya dari refleksi diri ini, Pak Adi. Terima kasih. Ini 4-nya. Oke, saya berusaha menjawab untuk refleksi diri saya. Yang pertama, saya berangkat pagi karena terus terang itu rasa syukur saya. Jadi ASN ditempatkan di tempat jauh, sekarang ditempatkan menjadi tempat yang paling dekat. Jadi karena syukur karena udah dekat ya, berangkatnya sama dengan waktu masih di jauh. Yang kedua, saya rajin mengajar karena secara jujur sama, karena itu menjadi tugas, bahwa mengajar menjadi tugas saya. Itu rajin mengajar karena menjadi tugas. Tugas pokok saya adalah mengajar. Kemudian yang kedua, saya membuat perencanaan pembelajaran karena yang jelas selain tuntutan administrasi juga sebagai acuan saya mengajar supaya tidak keluar dari jalur yang sudah dibuat. Saya berpakaian rapi karena salah satu bahkan supaya memberikan contoh pada anak bahwa kalau berpakaian rapi itu indah. Terutama jam olahraga, pakaian saya masukkan supaya anak-anak juga dimasukkan supaya rapi. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Haji. Untuk yang berikutnya saya mau mendengarkan suaranya Pak Luki. Ini saya akan menjawab semuanya ini. Saya berangkat pagi karena ini jujur ini. Pertama itu karena tuntutan takut dengan PKJ itu yang pertama. Kemudian dari situ karena keterpaksaan sehingga sekarang sudah menjadi kebiasaan. Jadi yang berawal dari memang dulu saya berangkatnya mungkin sering terlambat. Tapi karena sekarang sudah ada absensi, kemudian terpaksa berangkat pagi karena ada tuntutan itu, sehingga sekarang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, saya rajin mengajar karena memang itu tugas saya. Jadi karena sudah menjadi tugas, gimana lagi harus rajin. Kemudian saya membuat perencanaan pembelajaran karena sudah deadline itu yang pertama. Dan sebelum mengajar memang harus ada perencanaan terlebih dahulu, walaupun mungkin perencanaannya tidak secara formal, tapi paling tidak sudah ada perencanaan. Saya mau mengajar seperti ini. Kemudian saya berpakaian rapi karena memang dari dulu saya suka yang rapi-rapi. Jadi sudah gitu. Terima kasih.
menjawab pertanyaan tentang refleksi diri. Yang pertama, saya berangkat pagi karena apa? Itu banyak alasan. Yang pertama, karena di rumah sudah siap, jadi berangkat gitu daripada nanti terlambat. Jadi alasan yang kedua supaya tidak terlambat. Dan yang ketiga adalah kalau semakin siang nanti saya di jalan itu apa ya namanya ya, kemerusul. Jadi kalau sudah sampai di sini kasih itu nanti bisa mempersiapkan pembelajaran, jadi tidak kemerusul dan padat. Yang kedua, saya tadi mengajar seperti teman-teman juga, itu alasannya karena memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab, jadi kita laksanakan dengan senang hati. Yang ketiga, saya membuat perencanaan pembelajaran itu juga sama, karena memang sesuai dengan tanggung jawab dan tugas pokok kita harus membuat perencanaan supaya nanti kita siap di kelas yang kita ajar. Yang keempat, saya berpakaian rapi karena menurut saya kalau melihat orang berpakaian rapi itu kan senang ya. Jadi saya juga berusaha supaya orang melihat saya itu tidak apa ya namanya kumen gitu. Paling tidak ya member gitu lah. Ya, supaya dipandang itu ya sekedar pantas saja gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi dirinya. Jadi di sini tadi ada Pak Adi yang merasa bersyukur ya, karena dulunya ditempatkan di tempat yang jauh dan sekarang lebih dekat, berangkatnya tetap seperti biasa, tetap pagi. Pak Lutfi juga karena dekat ya, dan terpaksa nih Pak dengan adanya tuntutan absen, jadi harus lebih awal. Bu Erna juga supaya tidak kemerungsung dan kemeradak gitu ya Bu. Di jalan itu kalau semakin siang itu kan semakin ramai ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas jawabannya. Kita lanjutkan ini. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Lutfi itu takut dipanggil BKD gitu ya. Nah, di sini kenapa kita berangkat pagi? Karena kita ada tuntutan absen supaya tidak dipanggil oleh kepala BKD di sana. Disiarkan di grup jadi terkenal sekabupaten Wonosobo atas nama Muhammad Lutfi Tauhid dari SMP Desa di Silomerto. Tindakan tidak disiplin gitu. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, pastinya di sini kita mendapatkan kebanggaan tersendiri deh. Kita melakukan apa yang kita lakukan, misalkan kita berangkat gasi itu kita bangga, nyamui gasi cewek nih Bang Liani itu saya merasa bangga karena apa? Yang pertama, kalau di jalan sudah ramai itu nanti semangat tak takon monggo gitu. Nah, terus yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu untuk menghargai diri sendiri ya. Kita jadi guru melakukan contohnya berangkat pagi, kita pastinya dicontoh murid. Terus yang berikutnya kita berpakaian rapi, kita pastinya juga dipandang oleh murid kita, wah Pak Adi itu selalu berpakaian rapi. Saya sebaiknya malu kalau tidak rapi, malu dengan Pak Adi. Nah, itu pasti menjadikan motivasi murid kita supaya berpenampilan lebih rapi. Ini kok dari tadi yang ditampilkan gambarnya itu saja sih Bu, tidak fotonya Bu Sukma atau Bu Rofiko atau Bu Yuni. Nah, di sini kita tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai guru pastinya bisa mengendalikan diri kita sendiri.
mungkin Bapak Ibu guru sudah paham ya, bisa mengendalikan diri yang seperti apa itu kita sudah paham. Nah ini setuju atau tidak setuju? Yang pertama, mohon pendapatnya Bapak Ibu. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak ini Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Berarti kita cenderung ada anak yang salah kita hukum, gitu nggih? Pastinya hukuman yang tidak membahayakan ya, tidak yang gimana Pak? Oh, hukuman yang memotivasi. Hukuman yang memotivasi, contohnya apa nih Pak Lutfi? Contohnya? Ya. Jika ada anak yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, disuruh membaca Al-Quran gitu, atau ada anak yang terlambat suruh membaca Al-Quran gitu. Itu hukuman yang memotivasi menurut Pak Lutfi. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Kalau membersihkan WC bagaimana itu? Setuju? Setuju ya? Ya. Ini ya, membersihkan hukuman, membaca atau membersihkan halaman, ditambah lagi membersihkan WC saat terlambat itu ya, perlu dijalankan itu Pak Miftah di kesiswaan atau bagaimana itu Pak? So, melihat situasi dan kondisi. Terus kita lanjutkan yang ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di kelas kita itu misalkan ada yang peringkat 1, kita kan tidak boleh mengumumkan peringkat anak deh sekarang. Nah kita lihat potensi anak, terus prestasi anak, kita berikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana ini Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju? 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 Setuju ya? Setuju. Jadi dengan adanya penghargaan, anak jadi lebih termotivasi dalam belajar. Misalkan di kelasnya Pak Adi ada yang nilainya paling bagus, ulangan itu lainnya dapat 85, dia dapat 100 sendiri. Sini nak, saya berikan hadiah kamu karena nilainya 100, saya beri kamu 100.000. Seperti itu Bapak Ibu? Setuju? Tidak ya? Jadi di sini penghargaan itu tidak harus dalam wujud barang atau uang. Jadi penghargaan itu bisa berwujud pujian atau motivasi. Itu sudah memancing anak supaya dia meningkatkan motivasi belajarnya. Terus yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Jadi di sini maksudnya kita ada anak yang bermasalah, kita panggil, kamu sudah tahu seperti itu salah, kenapa kamu lakukan? Nah, kadang-kadang kita seperti itu, gitu. Nah, di sini setuju atau tidak itu Bapak Ibu? Membuat anak merasa bersalah, membuat merasa dia itu merasa bersalah. Jadi supaya dia tidak mengulangi perbuatannya, kita mengeluarkan kata-kata yang membuat dia itu selalu bersalah. Setuju? Tidak, ya? Tidak. Oke. Nah, jadi untuk poin nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju ya tadi ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tadi. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju tapi tidak dalam wujud barang atau uang. Nah, terus yang keempat, membuat anak merasa bersalah seperti dampak lebih ringan dibanding menghukum. Ini tidak setuju ya. Jadi itu saat kita membuat anak merasa bersalah itu nanti di dalam pikirannya itu tertanam. Berarti guru itu selalu menyalahkan saya dan itu
itu pasti dikenang terus selamanya itu oleh anak. Yang berikutnya hukuman. Karena saya ingin bertanya karena terbagi 3. Hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, pengertian dari hukuman: suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi atas kesalahan atau pelanggaran. Itu pengertian dari hukuman nih Bapak Ibu. Yang kedua, konsekuensi, akibat yang terjadi sebagai hasil dari suatu perbuatan. Nah, di sini konsekuensi kita sering menerapkan pada anak-anak. Misalkan ada anak yang bersalah, anak dipanggil, terus kita nanti kalau kamu melakukan lagi konsekuensinya apa, gitu ya. Biasanya seperti itu, gitu. Terus yang ketiga itu ada penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada individu, organisasi atau kelompok sebagai pengakuan atas prestasi atau keunggulan yang telah dicapai. Yang keempat ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Bisa dilihat Bapak Ibu guru. Ini identitas gagal. Jadi jika kita memberikan hukuman kepada anak itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak selalu mengingat. Terus konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi atau semacam kesepakatan dengan anak. Yang berikutnya restitusi, itu merupakan pilihan. Yang berikutnya tidak nyaman, untuk hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi jika kita memberikan hukuman kepada anak itu, anak akan merasa tidak nyaman, dan mereka akan terbebani tuh kalau mendapatkan hukuman. Nah, untuk yang konsekuensi itu anak juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Jadi anak itu selalu terngiang-ngiang, kalau saya melakukan kesalahan saya berarti nanti harus menemui Pak itu dan harus seperti ini tuh. Terus untuk restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi kalau bahasa halusnya itu kita bongbong anak gitu ya, bongbong, ngomongi anak, memberi motivasi kepada anak. Nah, untuk yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Untuk yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Lanjut saja nih, Bapak. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, ini dulu sekali dulu waktu zaman saya sekolah itu, kalau melakukan pelanggaran itu disuruh mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu disuruh nulis 100 kali itu hukuman. Biasanya seperti itu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kadang ada yang anak terlambat, silahkan lari 10 kali mengelilingi lapangan basket. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini anak-anak kita kan, terutama yang kelas 7 banyak sekali yang membawa tip X, dan khususnya di kelas 7F itu kita sudah wanti-wanti untuk tidak mencoret-coret. Nah, itu nanti apa yang akan terjadi jika anak kita
mencoret-coret meja. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini malah dilarang ya, kita anak disuruh mencopot masker. Tetapi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran itu kita menyuruh atau menghukum murid kita untuk push up. Nah, itu contoh-contoh hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini kebiasaan anak-anak kita guys, saat kita menerangkan mereka ngobrol. Sini, kamu berdiri di sini, nanti berdiri di lapangan basket jam 12 sambil hormat. Nah, itu hukuman anak. Nah, yang ketujuh, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, Bapak Ibu guru semua, nah ini nomor 1 sampai dengan 7 itu kita akan berdiskusi manakah yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi. Nah, untuk yang nomor 1 bisa dipresani Bapak Ibu. Untuk yang nomor 1 itu untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Yang keenam, berjemur. Hukuman. Yang ketujuh, hukuman ya. Jadi kita sudah bisa membedakan di antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 6, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. 8, berfokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari 9 ciri-ciri restitusi tersebut barangkali sudah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita jalankan. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Barangkali ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bu Sukmayita memaparkan dengan gamblang dan rinci terkait dengan hukuman sampai dengan restitusi. Untuk sesi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Rofiko, tapi sepertinya Pak Menteri sudah butuh ice breaking dulu sepertinya Bu. Oke, kita ice breaking dulu. Bu Luja juga ya sudah terekam di kantor gitu ya. Bu Rofiko monggo ice breaking dulu biar kita semangat praktek. Terima kasih pada Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat sudah pada semua memang jamnya ngantuk. Saya pun yang di sini mau isi juga agak rada ngantuk. Nah, kita ice breaking dulu. Tujuannya apa sih ice
breaking ya, ice, ya break berarti apa? Kita mengalahkan kemampuan ya, yang tadinya ngantuk biar seger kembali, yang tadinya bosen biar semangat kembali. Saya ingin Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu berdiri melingkar di tengah sini, melingkar, membuat lingkaran, satu lingkaran saja, melingkar. Kita akan ice breaking, melatih konsentrasi. Karena ini sudah pukul 12, saya mau lihat Bapak Ibu masih konsentrasi atau tidak, ya. Melingkar di sini. Monggo Pak Adi sebagai ketua. Ya, semuanya melingkar. Ya, saya ini di tengah, nggak pakai mic, nggak apa-apa ya. Insya Allah suara saya sudah melahirkan. Bu Yuni bisa sini? Ya, kita akan bermain konsentrasi. Ikuti petunjuk arah dari saya. Ya, kita akan bermain tepuk-tepuk. Semuanya ikuti saya. Ketika yang saya tunjuk, gerakan pertama, putarnya ke kanan ya Bapak Ibu. Yang saya tunjuk pertama. Bisa enggak? Putri saya tunjuk berarti dor. Berarti Putri gerakannya buka. Yang lain? Iya. Semuanya seperti ini. Terus sebelahnya. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga pegang kepala, begitu seterusnya. Yang salah silahkan membuat satu lagi. Oke, bisa dipahami. 1, 2, 3, bisa dipahami Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semuanya harus konsentrasi. Yang pertama baik 1, 2, 3. Ya, saya siap. Pak Putri. Bu Yuni malah tidak konsentrasi, malah saya nggak ngos-ngosan. Ya, karena maklum ya Bapak Ibu, karena sudah pukul 12, sudah nggak konsentrasi, sudah rasa-rasanya pengen kita sudahi saja. Ya, saya tak ambilkan sebentar. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan dari Bu Sukma. Tadi Bu Sukma sudah menyampaikan mengenai disiplin positif, kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini saya akan melanjutkan. Sebelumnya sebenarnya saya agak tidur karena ada Ibu PP yang izin Ibu PP. Ya, ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan dari Bu Sukma. Jadi kita bertiga, saya, Bu Sukma, Bu Yuni menyampaikan 6 materi yang saling berkesinambungan, yaitu tentang budaya positif. Nah, yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kalau saya kira keyakinan kelas
Bapak Ibu sudah pernah membuat semuanya ya? Sudah pernah semua ya? Sudah pernah membuat semua. Kemarin awal pembelajaran baru juga sudah pernah membuat semua. Nah sebelumnya saya mau tanya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Saya mau tanya, antara peraturan dengan keyakinan kelas apakah sama atau berbeda? Peraturan itu yang dibuat bersama-sama. Kalau keyakinan cenderung ke individu. Baik, kalau menurut Pak Lutfi katanya kalau peraturan itu dibuat bersama-sama, tetapi kalau keyakinan dibuat secara individu karena untuk diyakini sendiri, Pak. Nah, ini saya mau tanya sebenarnya Pak Lutfi. Pak Lutfi apakah setuju dengan pendapat Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, menurut saya itu terbalik. Kalau peraturan yang buat, ya cenderung individu. Kalau keyakinan bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Lutfi dan Pak Miftah ya. Tidak ada yang salah karena sebenarnya kita sedang sama-sama belajar ya. Jadi peraturan dengan keyakinan berbeda ya Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya sudah dibuat secara sepihak ya. Dulu sebelum mengenal kurikulum merdeka itu kita biasanya membuat kontrak belajar. Kontrak belajar karena ini pernah saya lakukan sendiri. Saya kalau di awal pembelajaran awal tahun baru, awal semester saya biasanya buat kontrak belajar yang saya buat sendiri dan harus dipatuhi oleh semua murid. Tapi ternyata itu salah Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas yang bermula dari kesepakatan ya, itu harus kita susun, kita buat bersama-sama. Tidak hanya murid tapi guru juga. Tujuannya kesepakatan untuk murid juga untuk guru. Jadi jangan lupa Bapak Ibu guru kalau buat kesepakatan jangan hanya untuk murid, tapi juga guru. Karena seluruh warga kelas tidak hanya murid tapi juga guru juga termasuk warga kelas. Ya, jadi ketika kesepakatan membuat kesepakatan, murid silahkan berpendapat, guru juga. Ya. Guru ingin murid yang seperti apa, murid ingin guru yang seperti apa. Ya, itu ketika membuat kesepakatan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa kira-kira? Biar tidak ditilang Pak polisi. Benar? Apakah biar tidak ditilang atau biar apa? Untuk keselamatan, yakin Bapak Ibu? Biar tidak ditilang. Ya, yakin Bapak Ibu? Biar tidak ditilang polisi. Itu berarti Bapak Ibu memakai helm ketika berkendara karena motivasi eksternal. Kayak tadi Pak Lutfi berangkat pagi karena takut nanti dipanggil BKD. Berarti motivasi Pak Lutfi itu motivasi eksternal, tidak tumbuh dari kesadaran pribadi. Sekarang sudah tumbuh berarti ya Pak. Ya awalnya memang sesuatu hal itu harus Allahumma paksa ya Pak. Karena kalau kita paksa lama-lama akan menjadi terbiasa. Ya, saya pun juga seperti itu. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Kenapa? Biar tidak dimarahi Pak Miftah, biar tidak dimarahi Pak Adi, biar tidak dimarahi Putri. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, tujuannya apa? Nah, kalau saya lihat kesadaran akan kebersihan murid-murid kita itu masih sangat kurang. Ya, bisa lihat langsung ya Bapak Ibu ketika masuk di kelas sampahnya berserakan. Saya kalau masuk itu sering, ini kandang atau kelas ya? Apa karena kelas kamu dekat kandang? Akhirnya perilaku sapi-sapi di sana menurun ke sifat-sifat kamu. Ya, sapi kan jorok ya sembarangan, makan gue sembarangan. Apakah
ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ini contohnya. Kenapa? Biar tidak dimarahi, biar tidak dipanggil BKD. Ya, itu berarti tadi contoh motivasi eksternal. Lanjut ya. Nah, ini keyakinan kelas. Saya tidak perlu menjelaskan karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu mengenai apa itu keyakinan kelas karena sudah dipraktekkan langsung ya, sudah melakukan aksi nyata. Yang selanjutnya ini tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Misalkan hadir tepat waktu, nilai kebajikannya yang ingin kita tuju apa? Disiplin, bertanggung jawab. Nah itu jadi ketika membuat kesepakatan kelas dalam kalimat yang kita buat itu ada nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Karena tujuannya kita dan murid-murid kita melaksanakan kesepakatan kelas itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran pribadi, bukan karena ada aturan. Ya. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi. Ada nilai positifnya, nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Ya, menggunakan HP hanya untuk kegiatan pembelajaran. Tujuannya apa? Biar anak apa? Bertanggung jawab. Ya, HP kalau tidak perlu untuk kegiatan pembelajaran tidak perlu digunakan. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi Bapak Ibu, apakah masih ada ketika buat keyakinan kelas penggunaan pernyataan negatif? Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan dan minum, ya, dilarang, tidak boleh, jangan. Masih adakah yang seperti itu? Masih Bapak Ibu? Saya yakin tidak mungkin karena sudah tahu mengenai keyakinan kelas itu. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui ketika membuat keyakinan kelas ya, sebaiknya membuat kalimat-kalimat yang positif. Contohnya kita kepada anak kita yang masih kecil. Kalau kita menggunakan kata negatif itu malah kadang larangan itu adalah perintah. Ya. Jangan lari kencang-kencang, malah tambah kencang. Ya, itu saya ke anak saya sendiri. Jangan pelan-pelan daripada kita bilang jangan lari kencang-kencang, jangan pelan-pelan. Ya, karena jangan lari kencang-kencang nanti dimensi tambah kencang. Ya, makanya ketika buat keyakinan kelas buatlah dalam bentuk positif. Yang keempat, tidak terlalu banyak. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu kalau buat keyakinan kelas. Ngapain banyak-banyak kalau tidak dijalankan, tidak disepakati, tidak dilaksanakan. Ya, misalkan 5, 6, 4, 5 saja yang penting benar-benar disepakati dan dilaksanakan dan diyakini bersama. Terus yang selanjutnya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ingat Bapak Ibu, tidak hanya untuk murid, tapi Bapak Ibu juga iya. Ya, misalkan anak-anak tidak boleh menggunakan HP jika tidak untuk hal yang penting, berarti Bapak Ibu juga tidak menggunakan HP. Nah, itu berarti kesepakatan tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk guru. Jangan hadir tepat waktu, ya. Berarti Bapak Ibu ke kelas juga hadir tepat waktu. Ya. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah kalau sudah buat keyakinan kelas sudah? Harus selalu kita evaluasi. Jangan sudah dibuat ditempel sudah jadi pajangan. Ya. Yang selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas. Ini tidak ada kalimat negatif ya Bapak Ibu. Saling menghormati, menghargai, bergotong royong, sopan santun, datang tepat waktu, menciptakan suasana kelas yang bersih, jujur, mandiri, itu tidak ada kalimat negatifnya. Nah, ini saya mau menyampaikan beberapa miskonsepsi, ya, salah konsep. Tadi dari Bu Sukma juga sudah menjelaskan, memaparkan mengenai restitusi. Tapi banyak dari kita yang masih miskonsepsi. Saya mulai dari miskonsepsi yang pertama. Miskonsepsi yang pertama itu penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ini miskonsepsi Bapak Ibu. Berarti ketika ada budaya positif bukan berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ya, tetap ada konsekuensi.
Putri kalau saya hukuman kurang tepat. Karena kalau hukuman anak melakukan sesuatu itu karena motivasi eksternal, bukan dari tubuh, dari diri mereka sendiri. Ya, misalkan tidak boleh terlambat karena takut sama Pak Lutfi. Nanti Pak Lutfi kalau Pak Lutfi rapopo harus ikut sholat duha, karena nanti kalau nggak ikut sholat duha nanti suruh baca Yasin 10 kali. Ya kalau ada Pak Lutfi, kalau nggak ada Pak Lutfi nggak ikut sholat duha. Berarti itu motivasi eksternal, tidak tumbuh dari diri pribadi murid itu sendiri. Ya, jadi dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan penerapan budaya positif. Guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Ya, sehingga tatanan tersebut itu dipatuhi bukan karena takut konsekuensinya, bukan takut karena hukumannya, tapi akan kesadaran tubuh sadar dari diri pribadi masing-masing. Ya, jadi meskipun ada budaya positif, tetap ada konsekuensi. Terus miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Itu salah Bapak Ibu. Itu miskonsepsi. Biasanya dari kita kalau sudah buat keyakinan kelas ditempel sudah, tapi kita perlu review, ya, perlu refleksi, perlu evaluasi. Dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan, mana kira-kira yang memberatkan, mana kira-kira yang tidak pernah dilaksanakan. Itu harus kita evaluasi. Apakah dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, apakah ada yang perlu diganti? Nah, kita berdiskusi dengan murid. Itu namanya mengevaluasi. Jadi jangan sudah ditempel sudah. Terus yang selanjutnya, apakah kalau sudah membuat keyakinan kelas tidak ada konsekuensi? Tentu harus ada. Ya, tentu harus ada konsekuensi. Ya, makanya kadang kita berpikir kalau sudah ada budaya positif berarti tidak perlu ada konsekuensi lagi. Tapi itu perlu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sukma. Terus yang selanjutnya, miskonsepsi yang selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Nah, ini kadang pemikiran Bapak Ibu berarti konsekuensi sudah tidak berlaku, hukuman sudah tidak relevan. Tetapi kalau kita melihat salah satu, salah dua, salah tiga dari murid-murid kita melakukan suatu hal yang di luar nurul, ya, di luar nalar, ya, misalkan melakukan aksi bullying yang sampai mengakibatkan cedera fisik, vandalisme, terus membuat kerusakan yang fatal, misalkan, apakah tidak ada konsekuensi? Harus ada intervensi yang lebih mendalam. Jadi tidak semuanya harus diselesaikan dengan restitusi. Untuk hal-hal yang di luar nalar tadi harus ada intervensi yang lebih dalam. Misalkan ada anak yang pakai narkoba, yang miras, apakah harus bisa diselesaikan dengan restitusi? Tentu kan tidak. Harus ada intervensi yang lebih dalam. Ada anak yang melakukan aksi bullying sampai mencederai fisik yang fatal, ya, itu harus ada konsekuensi. Tidak bisa diselesaikan dengan restitusi, ya, karena tujuan restitusi agar anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tapi kalau anaknya melalui proses restitusi saja tidak berhasil, berarti harus ada intervensi yang lebih mendalam. Tapi ini berlaku untuk kasus-kasus yang di luar nalar, ya. Yang selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi tadi yang dilanjut. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah serta ada konflik atau masalah di rumah dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah sehingga segitiga restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan, maka untuk kasus ini maka utamakan membina hubungan, ya. Tidak, kan kadang ada anak yang melalui proses restitusi anaknya nggak mempan. Jadi kita membina hubungan, membangun rasa percaya murid kepada guru
jelaskan. Kalau untuk hal-hal yang di luar nalar, silahkan intervensi dengan lebih dalam, ada konsekuensi yang diberikan. Yang selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Kita semua butuh bertahan hidup. Kalau lapar berhenti. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidur berarti, kalau ngantuk berarti tidur. Ya, itu kebutuhan dasar kita. Ya, itu. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Ya, rasa diterima, dipedulikan, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, dan teman kerja. Tidak hanya murid, kita juga butuh Bapak Ibu rasa kasih sayang, rasa diterima. Coba kalau lingkungan kerja kita tidak positif, kita tidak diterima, ada senggol-senggolan, jegal-menjegal, kira-kira bagaimana perasaannya? Berarti kebutuhan dasar kita akan kasih sayang dan rasa diterima tidak dipenuhi. Dan biasanya itu juga terjadi ke anak-anak. Kalau ada salah satu kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi, biasanya lari ke hal-hal yang negatif. Aksi bullying, ya, aksi perundungan, itu biasanya ada anak yang salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kesenangan, ya, harus balance. Ya, kita ya butuh senang. Kan nggak cuma butuh kerja saja ya Bapak Ibu, butuh senang. Anak-anak juga iya, ketika di kelas nggak butuh mendengarkan materi, tetapi juga butuh senang. Ya, terus yang selanjutnya penguasaan atau power, itu keinginan untuk diakui menjadi pemimpin, harga diri, berprestasi dan berhasil. Nah, ini saya memberikan beberapa contoh. Ya, ini ada contoh perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Ya, berarti ini kebutuhan yang mungkin ya, karena ini analisis dari saya pribadi, mungkin berusaha dipenuhi, yaitu kekuasaan atau power, agar mereka ditakuti, agar mereka disegani. Berarti memang ada kebutuhan, salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Bu Yuni mengenai proses restitusi. Karena mengenai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi, terus anak melakukan hal negatif, kita harus melakukan proses segitiga restitusi. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk menghukum, langsung ujuk-ujuk memberikan konsekuensi, tapi kita harus mengetahui kronologinya. Kebutuhan dasar apa yang belum mereka terpenuhi atau berusaha mereka penuhi. Ya, kadang ada anak yang merebut jajan temannya. Oh, ternyata dia di rumah tidak dikasih sapu, ya, tidak dikasih bekal. Ada yang anak capernya di sekolah, capernya membantu temannya. Oh, ternyata kasih sayang orang tuanya di rumah tidak dia dapatkan. Contoh yang selanjutnya ini, perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Mungkin kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi itu cinta kasih sayang. Ya, cinta kasih sayang. Pertanyaan pada siswa apa? Ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Dan yang nanti akan saya skip saja, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Yuni. Jadi garis besarnya, kalau ketika ada anak yang melakukan kesalahan, selama kesalahan itu tidak fatal, kecuali kesalahan yang fatal, silakan kita intervensi lebih dalam. Ya, tidak harus pakai proses restitusi. Contohnya kalau yang tadi bullying sampai kekerasan fisik, merusak yang fatal, merusak fasilitas sekolah, silakan intervensi yang lebih dalam, tidak harus pakai proses restitusi. Tapi kalau anak-anak yang kesalahannya masih ringan, tolong Bapak Ibu jangan langsung dihukum, jangan langsung berikan konsekuensi, karena kita belum tahu kronologinya, belum tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi oleh anak itu. Ya, kadang ada anak yang mengganggu temannya karena ternyata di rumah dia broken home, dia butuh kasih sayang, dan kasih sayang itu tidak mereka temukan di rumah. Akhirnya lari ke sekolah mengganggu temannya. Ya, jadi kita harus cross check dan recheck dengan selalu apa-apa langsung dihukum, selalu apa-apa langsung memberikan konsekuensi. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Oke, kita sama-sama belajar. Kalau ada kekeliruan, kekurangan, saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Yuni yang lebih mendalam mengenai restitusi dan posisi kontrol.
Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Viko. Kesempatan terakhir bagi saya, ada dua materi yang sebenarnya secara umum sudah dengan gamblang dan jelas disampaikan oleh Bu Rofikoh maupun Bu Zuk. Untuk posisi kontrol ini, saya akan melakukan simulasi Bapak Ibu secara berpasangan. Yang nggak punya pasangan, cari pasangan dulu. Mas Suryo belum punya pasangan, mungkin nanti dengan saya boleh. Jadi Bapak dan Ibu nanti berdua secara berpasangan coba. Kalau tadi ice breakingnya tepuk-tepuk, nanti saya kos-kosan Wisnu Dewi sudah siang begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang menggerak-gerakkan tangan, tetapi nanti ada proses di situ siapa yang berhasil mempengaruhi, siapa yang tidak terpengaruh. Caranya Bapak dan Ibu, satu orang nanti berusaha mempertahankan kepalan tangannya seolah-olah di tangannya itu berisi harta benda yang berharga. Bu Rofiko mungkin bisa memberikan contoh mungkin. Bu Sukma boleh ngite-ite, boleh mengganggu, boleh melakukan apapun, boleh kasih uang 100.000, boleh dengan cara apapun, berusaha merebut sesuatu yang sedang dipertahankan oleh Bu Rofiko. Sekali lagi, boleh dengan merayunya, boleh dengan memberi uang, boleh dengan kekerasan, boleh dengan jalan apapun. Nanti coba di antara kedua pasangan, siapa yang menang di antara keduanya? Apakah yang mempertahankan atau yang merayunya dengan cara apapun? Diperbolehkan. Ya Allah, ini budaya positif malahan nganggu kekerasan. Jangan pakai kekerasan lah. Menggelitik, menggoda, ngasih uang boleh. Monggo coba Bapak dan Ibu berdua berpasangan. Siapa yang bertahan, siapa yang ingin menggelitik, menggodanya. Mas Suryo hati-hati dengan jari manisnya. Jadi kan manisnya menggoda saja. Jangan menggunakan tangannya. Oke? Monggo Bapak dan Ibu, siapa yang mau bertahan, siapa yang mau menggoda, dipersilakan. Saya hanya ingin lihat ini. Iya, hari ini boleh. Oh, Bu Mida kena. Mulai dan dengan hitungan ketiga. Tentukan dulu aja Bapak Ibu siapa yang mau bertahan, siapa yang mau menggoda. Oke? Oh, Bu Mida itu Mbak Dina nggak ada pasangan tuh. Sambil jalan-jalan biar nggak ngantuk. Udah ini terus dong. Yuk jalan. Hitungan ketiga deh. 1, 2, 3. Bertahan. Menggoda. Ini malah dua-duanya nggak mau menggoda. Bertahan semua. Kasih mau marah.
Jadi ada yang bisa mengontrol diri sekalipun digodong duwe, dimarahin, dihardik, tapi punya motivasi diri yang tadi disampaikan oleh Bu Profiko. Motivasi intensifnya itu bagus, sehingga digoda dengan apapun begitu tidak terpengaruh, walaupun diintimidasi, kasih uang dan lain sebagainya. Oke, apa yang terjadi? Kalau Bu Sukma dan Bu Profiko ini siapa yang bisa mengendalikan? Dua-duanya tetap bertahan, enggak. Oh, sangat berharga. Jadi enggak boleh dikeluarkan. Oke. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak dan Ibu? Bisa enggak kita mengontrol seseorang? Kalau mungkin dengan pasangan kita rodok ego gitu ya. Tetapi kalau dengan peserta didik atau dengan anak kita sendiri, kita posisinya selalu mengontrol ya, selalu menang. Itu kalau saya, kalau Bu Evi enggak, Bu Evi itu baik kan. Kalau saya, ayo adik, waktunya mandi dan sebagainya, pasti saya yang mengontrol, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya stimulus respon digantikan dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita berusaha mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Padahal yang dimaui adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terutama saya terhadap anak saya, mungkin dengan murid saya juga seperti itu. Padahal semua perilaku menurut teori kontrol itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang dimaui dari teori kontrol adalah hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi itu adalah beberapa stimulus respon yang harusnya dirubah menjadi teori kontrol. Ya, Bapak dan Ibu, untuk tadi sebagai penghubung teori kontrol itu, saya menyebut ya Bapak dari sini. Kalau dari Jawa saya nggak lihat, berarti selalu terlihat dari semua digedekan karena tatap mata nggak kelihatan. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu yang pertama dan masih sulit, mungkin saya sendiri sering sekali melakukannya, adalah sebagai penghubung. Kenapa? Cepat orang manut kan gitu ya. Ayo gitu ya. Jadi posisi sebagai penghubung ini menurut teori Bapak dan Ibu, bukan karangan saya. Jadi posisi guru itu, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghubung, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga berlaku sebagai teman. Ini mungkin untuk Bapak Ibu guru yang muda-muda, karena usianya tidak terlalu jauh dengan peserta didiknya, mungkin memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Red-red yang muncul kalau dari penghubung itu kita bisa melihat dampaknya secara langsung saat itu juga, gitu. Dia teman tak bendina, misalnya maksudnya. Sekarang berdiri 6 pojokan di sana, kan seketika dia tidak membantah. Kita bisa mengendalikan teman-teman yang lainnya, begitu ya. Tetapi kalau posisi yang lain mungkin butuh waktu. Tadi yang disampaikan oleh Bu Profiko bahwa suatu peristiwa kita harus berestitusi dan sudah sering kita coba, tetapi butuh waktu yang lama. Sementara yang kita mau instan, mungkin buatan Bapak dan Ibu, rampung begitu ya, yang kita mau. Nah di situ ada banyak sekali kata-kata yang dimunculkan Bapak dan Ibu. Kalau saya yang pertama tadi menyampaikan dengan menghardik, dengan kata-kata yang mungkin cukup pedas, itu posisinya adalah sebagai penghukum Bapak dan Ibu. Posisi yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Mungkin kata-kata yang ditunjukkan oleh guru itu di situ sudah ada, seharusnya kamu sudah tahu, ibu sudah berulang kali menyampaikan kata stres dong, itu benar-benar orang begitu ya. Itu sebagai
dirumahkan. Nah itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ayolah lakukan kegiatan ini bareng-bareng. Selanjutnya sebagai pemantau, mungkin kata-kata yang dimunculkan di situ, misalnya ada kejadian apa sih peraturannya, kok kamu masih datang terlambat terus gitu. Terus yang terakhir ini yang paling bagus yang dikehendaki dari budaya positif ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer, di situ ada kata-kata yang dimunculkan yaitu apa yang kita yakini. Mungkin apa peraturan kelas yang atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Jadi berusaha menyadarkan anak dengan tidak ada kalimat hardikan atau paksa. Begitu. Bapak dan Ibu, mari kita cek untuk beberapa posisi kontrol. Apakah aku? Kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak dan Ibu, ini posisi kontrol yang mana dari kelima tadi, Bapak dan Ibu? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau pemantau, atau teman, atau yang manajer? Rasa bersalah, si kecewa ya Allah, gitu ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah semua ini, Bapak dan Ibu. Masa iya? Ayolah lakukan demi Bapak. Ini apa? Bikin apa, Bapak dan Ibu? Teman. Dia mengajak sebagai friend. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa, Bapak dan Ibu? Apakah manajer? Pak Lutfi menyampaikan sebagai manajer. Manajer atau pemantau? Atau teman? Antara pemantau dan manajer. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Kan dia berusaha untuk mengajak mencari solusi. Berarti dia adalah sebagai manajer. Memang sulit sekali Bapak dan Ibu mengkondisikan. Saya sendiri masih sulit. Nah ini dipaksa untuk belajar. Dipaksa untuk belajar memposisikan diri. Karena tadi Bu Prof itu menyampaikan dengan berapi-api. Ajak diskusi Bapak dan Ibu. Oh jangan langsung menghukum gitu. Padahal saya pelakunya. Sering gitu ya. Sering sekali, masih sering sekali karena mengendalikan, mengontrol diri itu masih susah. Yang diharapkan adalah manajer. Dijak ngobrol baik-baik, disuruh mencari solusinya, tindakannya bagaimana. Itu tapi memang butuh waktu yang lama untuk sampai ke tingkat manajer. Upaya sedang dilakukan terutama ya saya Bapak dan Ibu karena yang kesabarannya masih setipis bisu. Belum bisa mengontrol diri. Terutama diri saya mengajak diri saya sendiri. Oke, selanjutnya adalah coba Bapak dan Ibu, yuk masih terkait dengan posisi kontrol. Ini kalau saya gitu, kalau saya Bapak dan Ibu sudah bisa menduga. Kalau saya yang pertama Bapak dan Ibu, kalau saya gitu ya. Bapak dan Ibu enggak lah bagi semua. Ada kasus seperti ini Bapak dan Ibu. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika Bapak dan Ibu berlaku sebagai penghukum, kira-kira kalimat kata apa yang mungkin muncul? Kayaknya paling gampang nih. Bocah kok, gitu ya. Sudah berkali-kali diberitahu kalau harus memakai atribut lengkap, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah ini, Bu Evi yang lemah-lemah, sepertinya cocok ini. Kalau menurut Bu Evi gimana Bu Evi? Kalau membuat anak ini membuat posisi anak jadi merasa bersalah gitu. Kalimat apa yang kira-kira muncul dari Bu Evi kira-kira kan Bu Evi malah ini. Menurut saya mungkin kalimatnya kamu kesal seperti itu ya. Berkali-kali tidak pernah rapi, selalu ada yang kurang setiap hari Senin. Entah itu
sebagai merasa bersalah begitu ya. Ya ampun, saya kecewa dengan kamu nak. Setiap hari sudah dikasih tahu gitu ya. Sama teman, akhirnya agak terbuih. Selanjutnya aku sebagai teman. Nah ini yang muda ini Mbak Tri ini yang muda sebagai teman. Kan jaraknya belum terlalu jauh dengan murid-muridnya. Kira-kira bagaimana Mbak Tri jika memposisikan sebagai teman? Pemantau ini yo koyo pengawas begitu ya, Pak Ilham, mohon maaf. Pak Ilham sudah seperti Pak. Jika panjenengan memposisikan sebagai pemantau, kalimat apa yang mungkin muncul jika menghadapi anak seperti itu? Ya, kalimat sebagai pemantau, pengawas, kan mengawasi begitu ya. Misal hari ini harus memakai alas itu ternyata anak-anak masih memakai olahraga. Nah terus saya mungkin hanya memberikan kalimat sepertinya hari ini hari Senin ya, harusnya pakai baju apa? Oh begitu ya, karena dia memantau hari Senin ketentuannya seragamnya apa, sehingga sifatnya mengingatkan, memantau karena memang dari pantauan mengawasi hari Senin harusnya kegiatannya seragamnya apa. Nah yang terakhir sebagai manajer, kayaknya yang cocok Bu PP ini. CKS. Tunggu Bu ini. Kalau saya kan sudah hukum begitu ya. Seperti itu kayaknya. Oh saya sebelumnya. Mau nyontoh kalimatnya gitu. Kamu sebagai manajer. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu manajer. Itulah susahnya kita sebagai posisi sebagai guru, ternyata kita dipantau dengan 5 kontrol diri. Tinggal kita mau memposisikan yang mana aja Bapak dan Ibu. Karena memang butuh proses, tidak gampang. Saya sendiri masih sulit sekali untuk bisa sampai ke posisi manajer. Saya baru di tahap 1. Ya Allah maafkan aku. Saya masih cenderung lebih banyak ke penghukum. Untuk yang muda-muda ini kayaknya belum pernah melakukan. Mbak Tri itu belum pernah melakukan penghukuman. Oh, mereka jadi teman, kayaknya belum pernah menghukum, gitu ya. Jadi kalau saya posisinya masih di penghukum, untuk menjadi pembuat rasa bersalah, teman dan seterusnya, saya masih butuh banyak belajar, terutama dari Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa memposisikan diri sampai dengan manajer. Karena harapannya sebenarnya posisi yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Sekali lagi, cuma butuh waktu yang lama. Menurut Pak Adi tidak mungkin. Mari kita upayakan bersama. Oke, selanjutnya ke segitiga restitusi tadi disampaikan oleh Bu Rofiko bahwa dalam memecahkan persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah kita ada berbagai cara, ada berbagai langkah. Di antaranya adalah menggunakan restitusi. Kalau hukuman sebaiknya dihindari,
konsekuensi oke, masih boleh, tetapi yang paling banyak disarankan adalah yang menggunakan restitusi. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa restitusi ini mungkin tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara restitusi, gitu ya. Tidak semua masalah, hanya mungkin masalah-masalah yang kecil-kecil saja yang bisa direstitusi. Untuk masalah-masalah besar, seperti tadi disampaikan oleh Bu Rofiko, untuk restitusi sepertinya belum sampai ke solusi, ya Bu. Kita masih butuh intervensi. Maka mari berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil dulu, begitu dengan restitusi. Kalau tidak ya dengan jalan konsekuensi. Oke, di segitiga restitusi itu ada karena segitiga ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mungkin ini sudah sering Bapak Ibu lakukan dan sudah sering Bapak Ibu dapatkan dari CGP sebelumnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya cenderung ke kalimat-kalimat yang muncul ini Bapak dan Ibu. Jadi ini tidak akan saya bahas. Ini menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang bisa dimunculkan saat kita menstabilkan identitas anak-anak. Ini yang identik ya, tidak harus kata-katanya harus ini, tetapi identik dengan kata-kata ini. Yang pertama misalnya tadi Rangga tidak memakai seragam, ya kita menyampaikan dulu menstabilkan identitasnya dengan misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita semua pernah berbuat salah, jadi menenangkan dulu. Ini idealnya ya Bapak dan Ibu, saya bicara idealnya, teorinya. Tetapi dalam kenyataan ya saya masih sulit melakukan ini semua. Tidak ada manusia yang sempurna dan kalimat-kalimat yang identik dengan ini Bapak dan Ibu. Untuk proses yang pertama. Proses yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di situ kalimat-kalimat yang muncul, guru berkata itu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Rangga, mengapa kamu tidak pakai seragam atribut lengkap? Ditanya alasannya apa? Misalnya lupa dan lain sebagainya. Pasti akan ada alasan yang dimunculkan atau kalimat sejenis. Begitu ya Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal yang seperti apa. Kamu tadi melanggar, itu kesepakatan kelas yang kamu langgar yang nilai-nilai kebajikan yang mana atau kata-kata sejenis Bapak dan Ibu ya. Sebelum saya akhiri Bapak dan Ibu, ada simulasi, mohon bantuan untuk Bu Rofiko untuk membagikan secara berpasangan mungkin Bapak dan Ibu. Kita mempraktekkan segitiga restitusi sebelum menghadapi Rangga yang sesungguhnya. Kira-kira kata-kata seperti apa jika Bapak Ibu menghadapi peristiwa yang ada di lembar yang nanti akan dibagikan oleh Bu Rofiko? Sama saja. Moga Bapak dan Ibu untuk restitusi, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak dan Ibu akan bagaimana dengan peristiwa itu dengan menggunakan segitiga restitusi? Jadi ada dua, yang satu guru, yang satu murid. Peristiwanya sama Bapak dan Ibu. Nah, ada 3 tahapan yang bisa dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan yang terakhir ada validasi kebutuhan. Di situ ada peristiwanya Bapak dan Ibu. Monggo Bapak Ibu cermati. Kemudian kira-kira bagaimana cara melakukan restitusi terhadap peristiwa-peristiwa atau peristiwa yang muncul di situ.
bisa mempraktekkan langsung kepada teman sebelahnya. Siapa yang berlaku sebagai guru, siapa yang berlaku sebagai murid. Koyok latihan skenario drama, menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum kita berhadapan langsung dengan anak didik kita, saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukannya, sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi belum terdokumentasikan saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan. Moga Bapak dan Ibu bisa langsung berdialog, melakukan simulasi, satu sebagai guru, yang satu sebagai murid. Jadi di situ yang mendapat beban guru yang menjadi gurunya, yang mendapat beban murid jadi muridnya Bapak dan Ibu. Bermain skenario drama aja Bapak dan Ibu. Besok kalau ketemu kasus jangan pakai skenario ini ya Bapak dan Ibu, bawa ke atasnya. Kalau memang kasus sesungguhnya. Mbak Tri dan Bu Dita mungkin segera mempraktekkan sehingga kita ini boleh bawa, boleh tidak. Lebih bagus kalau tidak ekspresif begitu. Coba juga nggak apa-apa. Satu Alimah, yang satu gurunya. Ali, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ali tadi bisa diceritakan, Ali tadi terjadi sesuatu apa di kelas? Saya kan ini Bu tadi lihat nilai saya 90. Terus saya kan seneng ya Bu. Ya udah, terus Amira tiba-tiba marah, nangis. Nangisnya kenapa? Saya sih cuma bilang, aku bagus, kamu sih gak pernah belajar doang. Oke, baik. Kita ingat lagi kesempatan kita. Masih ingat tidak kemarin kita membuat kesepakatan? Apa ya Bu? Coba diingat lagi satu persatu. Setiap anggota kelas harus belajar Bu. Terus yang kedua, setiap anggota kelas harus senang. Harus senang. Terus saling menghargai, sama harus merasa aman. Harus merasa aman. Tadi itu si Almira itu merasa sedih karena Ali berbuat seperti itu. Berarti kita sudah melakukan melanggar kesepakatan kelas. Ada satu anggota yang merasa tidak nyaman, ada satu anggota yang merasa tidak senang gitu. Menurut Ali bagaimana? Gimana ya? Minta maaf.
biasa, ini baru skenario. Terima kasih Bapak dan Ibu, tanpa terasa dari awal hingga akhir rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dari kami bertiga tidak bermaksud untuk menggurui, tapi sekedar sharing terkait dengan budaya positif. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari awal hingga akhir mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit waktunya untuk foto bersama. Pakai ini aja, Bu. Ya ini tak matikan. Udah ya. Selesai ya videonya ya. 138.